Oke, kita mulai pembahasan tugas mandiri. Nah, untuk soal yang pertama, ini diketahui fungsi f(x) itu sama dengan 5x dikurangi 18. Kemudian yang ditanyakan inverse fungsi f(x)-nya itu berapa? Maka jawabannya adalah, nah ini kita masukkan dulu, f(x) sama dengan 15x dikurangi 18. Nah, ini dimisalkan f(x) itu sama dengan y. Maka y sama dengan 15x dikurangi 18. Nah, kemudian kita kelompokkan, karena nanti kita akan mencari nilai x, maka ini kita buat pisahkan atau pindah tempat atau pindah ruas. Jadi 15x sama dengan y ditambah 18. Jadi y ini yang awalnya negatif, karena pindah posisinya maka jadi positif 18. Selanjutnya x sama dengan y ditambah 18 dibagi 15. Nah, ini kenapa 15 jadi penyebut? Karena awalnya adalah 15 itu berada di ruas sebelah kiri dan bentuknya perkalian. Pindah ruas ke sebelah kanan maka kebalikannya, jadi bentuknya pembagian. Maka x-nya sama dengan y ditambah 18 dibagi 15. Selanjutnya maka atau jadi fungsi inverse x-nya atau f inverse x sama dengan x ditambah 18 dibagi 15. Nah, ini yang awalnya y kita ganti lagi dengan x, maka jadinya x ditambah 18 dibagi 15. Oke, lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini diketahui f(x) sama dengan 10x dikurangi 1. Yang ditanyakan adalah f inverse 2 sama dengan berapa? Maka jawabannya, langkahnya hampir sama seperti yang pertama, cuman di sini x-nya nanti diganti dengan 2 di hasil akhirnya. Nah, ini maka kita selesaikan dulu. Kita misalkan y sama dengan fx seperti yang soal yang pertama, atau fx sama dengan y. Maka fx sama dengan 10x dikurangi 1, ini dari soalnya. Kemudian nanti diganti efeknya dengan y, maka y sama dengan 10x dikurangi 1. Kemudian pisahkan lagi sama seperti soal yang pertama, maka 10x sama dengan, nah, y ditambah 1. Nah, ini y dari sini ya, pindah ruas, dibagi menjadi 2 dengan 10x dan y-nya dibalik gitu ya, balik posisinya. Kemudian yang ini yang negatif 1 karena posisinya itu mengikuti ke y sebelah sini, cuman posisinya ditaruh sebelah sini, maka jadinya yang min itu jadi plus gitu ya. Sehingga 10x sama dengan y ditambah 1. Maka x-nya sama dengan y ditambah 1 per 10. Nah, ini karena bentuknya perkalian, pindah jadi pembagian. Nah, selanjutnya maka f inverse x sama dengan yang tadi nilai x itu, yang nilai y itu diganti dengan x ya, maka x ditambah 1 dibagi 10. Nah, maka x-nya ganti dengan 2, maka nilai yang ada di sini yang variabel x itu ganti dengan 2, maka x-nya hilang, ganti 2, 2 ditambah 1 dibagi 10. 2 tambah 1 3 per 10. Oke, lanjut ke nomor 3. Nah, ini diketahui gx sama dengan 2x dikurangi 2 dibagi dengan 7x dikurangi 9. Yang ditanyakan inverse gx sama dengan berapa? Maka jawabannya, ini misal gx itu sama dengan y, maka gx sama dengan 2x dikurangi 2 dibagi dengan 7x dikurangi 9. Maka ini yang gx-nya kita ganti dengan y, maka y sama dengan, ini tulis ulang, 2x dikurangi 2 dibagi dengan 7x dikurangi 9. Nah, maka lakukan kali silang gitu ya, yang y dikali dengan ini yang berada di penyebut, sehingga y dikali 7x maka 7xy gitu ya, karena ini posisi taruh belakangnya, karena urutan y itu secara abjad itu di belakang y gitu ya, xy.
Kemudian Y dikali negatif 9, maka negatif 9Y. Kemudian sama dengan ini tuliskan ulang sehingga 2X dikurangi 2. Nah selanjutnya ini 7X Y dikurangi. Nah 2X, nah ini posisi yang variabel yang ada X-nya itu kita kelompokkan dengan yang ada X-nya. Maka kita kelompokkan ya, yang awalnya berada di sebelah kanan, 2X ini pindah ke ruas sebelah kiri dengan perubahan tanda yang awalnya positif jadi negatif. Sehingga jadinya 2X min 2X ya, tadinya positif 2X. Kemudian sama dengan, nah ini balikan yang ada variabelnya kita pindahkan sebelah kanan, yang awalnya negatif jadi positif. Jadi awalnya negatif 9Y, maka jadinya positif 9Y min 2, ini turunkan dari atas. Selanjutnya, nah ini kan awalnya 7X Y dikurangi 2X. Nah lihat di situ ada 2X ya, dari nilai 7X itu dan negatif 2 itu ada 2X nih. Kita satukan atau kita sederhanakan sehingga ini X-nya kita taruh di luar karena nanti akan mewakili. Jadinya itu X dalam kurung 7Y dikurangi 2. Nah ini nanti kalau dikalikan ini sama dengan ini. Jadi X kali 7Y maka 7XY. X kali negatif 2 maka jadinya negatif 2X gitu ya. Jadi sama aja. Jadi nilai ini senilai dengan ini. Cuma ini disederhanakan aja. Oke, berikutnya sama dengan ini turunkan lagi 9Y dikurangi 2. Nah, maka X ini X sama dengan ini tuliskan 9Y dikurangi 2. Nah, ini yang dalam kurung 7Y min 2 ini. Jadi awalnya bentuk perkalian pindah jadi pembagian. Maka jadinya dibagi dengan 7Y min 2. Oke, selanjutnya maka G inverse X nya sama dengan ini yang tadinya Y ganti dengan X. Jadi 9X dikurangi 2 dibagi dengan 7X dikurangi 2. Oke, begitu kira-kira untuk nomor 3. Lanjut nomor 4. Nah ini diketahui fungsi fx sama dengan 3x. Kemudian fungsi gx-nya sama dengan 4x dikurangi 8. Yang ditanyakan adalah f bundaran g inverse x. Nah, jawabannya adalah, nah ini masih ingat ya rumus yang kemarin di fungsi komposisinya. Maka f bundaran g x sama dengan f-nya keluarkan f kali gx. Nah ini sama seperti yang rumus yang kemarin ya. Nah selanjutnya ini karena yang ditanyakan nanti f komposisi gx gitu ya, atau f bundaran g inverse-nya, maka tentu kita fokus ke sini ya. Maka lihat di situ fungsi f-nya berapa? Fungsi f-nya ini 3x ya, 3x. Nah, masukkan 3-nya, x-nya ini hilang ganti dengan fungsi dari gx. Jadinya 3 dikali ini gitu ya. X-nya hilang ganti ini. Maka jadi 3 kali 4x dikurangi 8. Nah sama dengan 3 kali 4 12x dikurangi 3 kali 8 yaitu negatif 24. Nah ini kita misalkan kalau udah seperti ini kita misal f bundaran g inverse x yang itu sama dengan y ya, seperti yang soal-soal sebelumnya kita misalkan dengan y, maka y sama dengan ini 12x min 24. Kemudian kita kelompokkan karena nanti kita akan mencari nilai x nya, maka yang x ini kita pindahkan ke atau kita balik posisinya gitu ya. Sehingga 12x sama dengan y ditambah 24, ini awalnya negatif maka jadi positif. Jadi kalau misalkan dibalik ini kalau masih bingung, jadi ini sesungguhnya ini sama gini ya. Kalau ini kita balik misalkan 12x min 24 ya sama dengan y gitu ya. Nah kalau dibalik itulah kira-kira. Nah maka ini kan 12x min 24 min y, ini misalkan posisinya saya balik. Maka ini kan 12x sama dengan y kan, ini 12x sama dengan y. Nah ini yang sebelah sini kan 24 nih, negatif 24 pindah, maka jadi minus jadi plus gitu ya. Lanjutnya kita akan mencari x, maka x sama dengan y ditambah 24 dibagi dengan 12. Ini 12 ini bentuknya perkalian pindah jadi pembagian. Oke, selanjutnya
maka F bundaran G inverse X-nya itu maka sama dengan yang ini hasil nilai yang ada Y-nya ini ganti dengan X. Maka X plus 24 dibagi dengan 12. Itu jawabannya. Oke, kita lanjut lagi di soal yang terakhir, soal nomor 5. Nah, ini diketahui Fx sama dengan 12x, kemudian Gx-nya sama dengan 2x dikurangi 4. Yang ditanyakan adalah G bundaran F inverse 1. Maka jawabannya adalah kita masukkan rumusnya dulu. Yang ini kita mencari atau G bundaran Fx gitu ya. Maka G-nya keluar jadi G kali Fx gitu ya. Nah, fokus ke G, G-nya berapa? G-nya adalah 2x min 4. Maka variabel X yang ada di G itu diganti dengan nilai yang ada di Fx gitu ya. Sehingga ini 2. Nah, ini sehingga jadi 2 dikali awalnya 2x gitu ya. X-nya hilang ganti dengan 12x gitu. Maka jadi 2 kali 12x dikurangi 4. 4 dari mana? Ini ya, negatif 4. Oke, selanjutnya 2 kali 12 itu 24x. 2 kali 12x gitu. Maka 24x min 4. Nah, kalau udah seperti ini coba kita misalkan ulang seperti yang sebelum-sebelumnya. Misal G bundaran F inverse X itu sama dengan Y. Maka Y sama dengan 24x min 4. Nah, kita balik, ini juga sama posisinya. Kalau misalkan kalian bingung, ini misalkan saya tulisnya saya balik nih. 24x min 4 sama dengan Y. Nah, misalnya saya balik nulisnya gitu ya. Jadi yang sebelah sini, belah kanan itu saya pindahin di sebelah kiri gitu ya. Cuma dibalik aja. Nah, selanjutnya ini kita kelompokkan, maka 24x sama dengan Y. 24x sama dengan Y. Nah, ini yang negatif pindah jadi positif. Jadi min 4 jadinya plus 4. Maka X-nya sama dengan Y ditambah 4 dibagi dengan 24. 24 dari sini ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ini maka G bundaran F inverse X maka sama dengan, nah ini yang Y ini ganti dengan X, maka X ditambah 4 dibagi dengan 24. Maka karena X nya adalah 1 ya tinggal ganti saja, X nya ganti dengan 1, jadi 1 ditambah 4 dibagi dengan 24. 1 tambah 4 adalah 5 bagi dengan 4. Oke, itu kira-kira penjelasan singkat terkait dengan pembahasan soal tugas mandiri. Oke, itu aja, terima kasih.